Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang agama baru akan muncul di Indonesia. Ada yang memprediksi bahwa akan lahir agama baru di Indonesia pada tahun 2022. Tentunya hal ini mendapat perhatian publik. Bahkan tanda-tanda agama baru akan muncul itu turut disebutkan. Agama baru di Indonesia ini ditulis dalam sebuah narasi ramalan yang diungkapkan oleh seorang peramal terkenal asal Prancis, yaitu Michael Nostradamus. Ia diketahui masih memiliki garis keturunan Yahudi. Dalam narasi ramalannya, Nostradamus mengungkapkan bahwa pada tahun 2022 bakal ada guncangan sosial aliran kepercayaan di dunia. Kedatangan agama baru yang lahir di Indonesia itu ditandai dengan sejumlah hal. Salah satu tanda tersebut yakni kemunculan seseorang yang dikenal dengan panggilan The Man from the Edge. Sosoknya disebut muncul dari negeri yang terletak di pertemuan tiga buah laut. Selain itu disebutkan, kemunculan sosok tersebut akan menggambarkan timur dan barat, dan ketika muncul dia akan memakai sorban biru serta merayakan hari Kamis sebagai hari istimewanya. Adapun tafsir tentang ramalan Nostradamus soal agama sebagai berikut ini. Yang pertama, munculnya agama baru yang akan mengguncang dan menguasai dunia. Agama ini tidak pernah dikenal dan diprediksi oleh umat manusia di seluruh dunia. Adapun agama itu diduga bernama Trisula Wedo, yakni agama yang hanya berisi 3 perintah dan 3 larangan. Sesuai dengan namanya, dalam ajaran agama itu setidaknya ada 3 perintah, yaitu mengenai kewajiban manusia yang harus melakukan perbuatan yang benar, lurus, dan jujur. Sementara 3 larangannya mengenai manusia yang tidak boleh melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, tidak boleh mencuri, dan berbuat kejahatan. Tanda yang kedua adalah The Man from the East atau laki-laki dari timur. Itulah julukan yang diberikan kepada pemimpin agama baru ini. Dikatakan dia akan menghapus seluruh agama-agama dan akan mendirikan agama baru yang akan dianut oleh seluruh makhluk di jagat raya ini. Dialah Satrio Piningit yang akan menjadikan dunia damai dengan apapun yang ada di dalamnya. Tanda yang ketiga adalah muncul dari negeri yang terletak di pertemuan 3 buah laut. Maksud dari keterangan tersebut diduga berkaitan dengan kemunculan yang berasal dari 3 pertemuan laut, yakni sebelah utara Pulau Sulawesi adalah Laut Sulawesi, dan di sebelah selatannya adalah Laut Flores, dan di sebelah timurnya adalah Laut Maluku. Berarti sosok yang dimaksud ini berada di Indonesia bagian timur, atau tepatnya di Sulawesi. Dipercaya pula bahwa dia saat ini sedang menyembunyikan dirinya sendiri sambil menunggu waktu terbitnya perang. Kemudian yang keempat, kemunculannya menggemparkan dunia timur dan barat. Diperkirakan maksudnya, kemunculan sosok tersebut bakal menggemparkan seluruh dunia beserta seluruh isinya. Kemudian tanda yang kelima adalah kemunculannya dia memakai sorban berwarna biru. Sorban sendiri adalah sehelai kain yang lazim digunakan oleh umat Islam, yang biasanya digunakan oleh orang Arab pada zaman pra-Islam untuk mengatasi hawa dingin atau teriknya matahari. Kemudian tanda yang keenam adalah merayakan hari Kamis sebagai hari istimewanya. Berbeda dengan umat Islam yang menganggap bahwa hari Jumat adalah hari penuh keberkahan, nantinya dalam agama ini akan merayakan hari Kamis sebagai hari istimewanya. Dia juga tidak mau merayakan hari Sabtu karena hari Sabtu telah diistimewakan oleh agama Nasrani. Kendati demikian, tidak diketahui lebih lanjut kebenaran soal ramalan di tahun 2022 yang menyebut akan ada agama baru lahir di Indonesia tersebut. Selain itu, kemampuan meramal Nostradamus diperkirakan muncul pertama kali ketika dalam perjalanannya ke Italia
pada sekitar 1540-an. Pada masa itu, Nostradamus bertemu dengan sekelompok biarawan Fransiskan. Ia kemudian meramalkan bahwa salah satu di antara biarawan tersebut akan menjadi paus nantinya. Faktanya, Felix Ferretti pun menjadi Paus Sixtus V pada 1585. Dan diketahui, Felix Ferretti adalah salah satu biarawan yang pernah bertemu dengan Nostradamus. Berawal dari peristiwa tersebut, Nostradamus yang berprofesi sebagai seorang dokter malah semakin menjauh dari dunia kedokteran dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan meditasi. Padahal sebelumnya ia sudah menerbitkan beberapa buku di bidang kedokteran. Dari meditasinya, Nostradamus mengklaim mendapat penglihatan akan masa depan. Akhirnya di tahun 1550, Nostradamus mulai menulis alamat yang berisi tentang antropologi dan beberapa prediksi akan peristiwa di masa depan. Almanak yang ia tulis tersebut berhasil mendapatkan perhatian besar dari masyarakat Prancis. Hal ini mendorong Nostradamus menerbitkan karya besarnya yang berjudul Centuries. Selain itu, Nostradamus berencana menulis 10 jilid buku yang berisi 100 ramalan yang akan terjadi dalam kurun waktu 2000 tahun berikutnya. Di tahun 1555, Nostradamus menerbitkan kumpulan ramalan berjudul The Prophecies dan menjadi salah satu tokoh terkenal selama Renaissance. Walaupun ia dianggap sebagai sosok kontroversial dan dianggap gila karena ramalannya, banyak pula orang yang meyakini bahwa ramalan Nostradamus menjadi nyata. Diketahui, Nostradamus mengebuskan nafas terakhirnya pada 2 Juli 1566 dikarenakan oleh penyakit. Nostradamus juga pernah meramalkan bom Hiroshima dan Nagasaki. Saat Perang Dunia II mencapai akhir, Amerika Serikat menjatuhkan 2 bom atom untuk memaksa Jepang menyerah. Menariknya, peristiwa tersebut ternyata sudah pernah diramalkan oleh Nostradamus dalam syairnya yang berbunyi, "Dekat gerbang dan dalam 2 kota akan ada cambuk yang tidak pernah terlihat, kelaparan dalam wabah, orang-orang dilumpuhkan oleh baja, menangis kepada Tuhan abadi yang agung untuk bantuan." Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom kedua kota Jepang, yakni Hiroshima dan Nagasaki. Bom tersebut dijatuhkan oleh pesawat baja dan menyebabkan ribuan orang meninggal dunia. Bom Hiroshima dan Nagasaki ini juga mengakibatkan Jepang mengalami krisis pangan dan terserang wabah penyakit karena efek radiasi nuklir yang bertahan dalam waktu lama. Dan semua kejadian itu ternyata sudah diramalkan 500 tahun lalu oleh Michael Nostradamus.